مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'i mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i was siddiqin was syuhada'i was sholihin wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din wa li kulli waliyyin waliyah masyarikil ardi ma bi bariha wa bariha la nakhusu khawsan ila ma'al hadzal kitab Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furihi wa talamidhi wa masyayikhi wa ila jami'i muasisisin Pondok Pesantren Mabra Jombang wa ila jami'il muassisin Pondok Pesantren wa ila jami'il muassisin Pondok Pesantren wa ila jami'i muassisin Nahdlatul Ulama wa usulihim wa furihim wa talamidhihim wa masyayikhim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa li husuli maqasidina wa niyatina Allahumma ya barik fi ulumina wa amwalina wa auladina wa jami'a hadaitana ya rabbal alamin. Allahumma asfi mardana Ramadan muslim. Allahumma salimna min afat dunya wa dzal. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Allahumma Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala muallif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa 'ada alaina min barakatin bihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Hadratal
muhtaramin wal mukarramin, para hadirin, hadirat, para santri, para alumni, para wali santri, dan pemirsa dimanapun kalian berada yang senantiasa istiqomah mengikuti pengajian online Pondok Pesantren Sabil Hasanah, yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah kesempatan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita gunakan untuk mencari berkah melalui pengajian, melalui niatan untuk selalu menambah ilmu dan niatan untuk selalu belajar. Dan insya Allah ini sebagai bentuk khidmah kita, sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diberikan oleh Allah berupa akal pikiran yang harus kita gunakan secara maksimal, yang harus kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga insya Allah ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat besertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahim. Para pemirsa hadirin wal hadirat, para santri, alumni, wali santri yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sudah sampai ke halaman yang 21 walaupun masih pada bab yang pertama tentang keutamaannya ilmu, ulama, keutamaannya belajar dan mengajar. Wa qala aidan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdhala minan nubuwati wa ma ba'dan nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqhi. Faqila lahu amman hadza qala anil fuqaha'i kullihim. Wa qala, dan berkata siapa? Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Wa qala, dan berkata siapa? Sufyan bin Uyainah aidon, sebagaimana makalah yang sebelumnya. Aidon, sebagaimana makalah sebelumnya, lam yu'ta, tidak akan diberi. Lam yu'ta, tidak akan diberi siapa ahadun, seseorang pun fid dunya, di dunia, syai'an, terhadap sesuatu, afdola, yang lebih utama, lebih agung, minan nubuwati, daripada derajat kenabian. Sehingga di dunia ini tidak ada derajat yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi, pemberian dari Allah yang paling tinggi kecuali nubuwah, kenabian. Untuk siapa? Untuk manusia. Jadi ahadun fid dunya, di dunia. Kalau di akhirat tidak, ini di dunia. Jadi derajat yang paling tinggi di dunia itu adalah derajat kenabian. Wa ma ba'dan nubuwati, dan tidak ada setelah kenabian tersebut. Wa ma ba'dan nubuwati, dan itu tidak ada setelah kenabian, syai'un, adapun sesuatu. Syai'un, adapun sesuatu, afdalu, yang lebih utama. Afdalu, yang lebih utama, minal ilmi, daripada ilmu, wal fiqhi, dan pemahaman atau fikih, wal fikhi, dan fikih. Dan setelah itu, setelah kenabian, ketika kenabian sudah tidak ada, karena setelah Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada nabi, ya kan? La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa yang lebih utama setelah kenabian tidak ada? Maka yang paling utama adalah ilmu dan pemahaman, ilmu dan fikih. Fakila, maka dikatakan, ditanya. Fakila, maka ditanya lahu kepada Sufyan. Lahu kepada Sufyan, aman itu dari siapa? Hadza, adapun ucapan ini. Aman itu dari siapa? Hadza, adapun ucapan ini. Qala, berkata siapa? Sufyan.
Qala berkata siapa Sufyan anil fuqaha'i dari orang-orang yang ahli fikih, anil fuqaha'i dari orang-orang yang ahli fikih, kullihim ya semuanya fuqaha, kullihim ya semuanya fuqaha. Jadi di dunia ini derajat yang Allah berikan, sesuatu yang Allah berikan yang paling utama, tidak ada yang di atasnya, itu adalah derajat kenabian. Jadi sebenarnya jabatan khalifah, jabatan amir, jabatan imam itu bukan jabatan yang paling tinggi. Karena jabatan yang paling tinggi itu adalah kenabian. Jadi sultan, raja itu bukan jabatan yang paling tinggi. Ya salah satu bentuknya adalah tidak sedikit para nabi itu yang tidak memiliki jabatan pemerintahan sama sekali. Bukan sultan. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam malah bermusuhan dengan Raja Namrud. Walaupun ada juga nabi yang juga menjabat sebagai raja, seperti Raja Sulaiman, ya kan? Raja Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman. Tapi ya semua sedikit, sebagian saja. Sedangkan yang lainnya pemimpin-pemimpin agama tetapi bukan pemimpin pemerintahan. Sehingga intinya di dunia ini derajat yang berhubungan dengan agama itu lebih tinggi daripada yang berhubungan dengan materi atau dunia. Kenabian, nubuwah berhubungan dengan agama. Ya, karena bertugas apa? Bertugas untuk menyelamatkan manusia dari yang mungkin mereka jatahnya di neraka, diselamatkan, yang pada akhirnya insya Allah ya akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikatnya. Hakikatnya tugas yang paling utama di muka bumi adalah menyelamatkan manusia, bukan malah menjerumuskan manusia. Ya, makanya hari ini ada orang yang tidak lagi mencontoh para nabi. Bahkan mereka mengklaim sebagai dirinya adalah ulama. Nabi itu kan tugasnya menyelamatkan hamba-hambanya, umat-umatnya yang dari kesesatan diselamatkan menjadi tidak sesat. Yang asalnya mungkin mereka termasuk ahli nar diselamatkan kemudian insya Allah menjadi ahlul jannah. Tapi hari ini ada sebagian ustadz, ada sebagian orang yang mengaku dirinya berilmu, malah sebaliknya dia melakukan orang yang sudah benar beribadah, langsung dibid'ah-bid'ahkan, bahkan diklaim sebagai orang kafir, bahkan diklaim sebagai ahlun nar. Intinya kan bukan malah menyelamatkan tetapi malah memasukkan orang lain ke neraka. Jadi kadang-kadang dipikir-pikir apa bedanya dengan setan? Setan kan menggoda manusia biar kemudian manusia itu sesat kemudian masuk neraka. Nah, ini ada orang yang mengklaim bahwasanya kelompok tertentu itu ahli bid'ah, sesat, masuk neraka dan sebagainya. Maka ini kurang pas. Jadi harus diluruskan. Jadi kalau misalnya ada ke orang berbuat salah, ya harusnya dibenarkan. Ya dibenerin, biar yang asalnya salah menjadi benar, sehingga yang asalnya mungkin dia tersesat menjadi mendapatkan petunjuk, melakukan sesuatu yang benar. Kemudian setelah kenabian itu tidak ada sesuatu yang lebih utama kecuali ilmu dan fikih. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi mengapa kok ilmu itu yang paling utama setelah kenabian? Karena dengan ilmulah orang akan menjadi ulama. Jadi nggak ada orang ngaku ulama tapi nggak punya ilmu. Walaupun hari ini mungkin ada beberapa dan mungkin banyak. Ya sebagai tanda akhir zaman. Orang nggak pernah mondok, nggak pernah belajar, ujuk-ujuk jadi ustadz, ujuk-ujuk jadi ulama. Kemudian
ceramah di mana-mana, mungkin ceramah lewat media sosial, ya kan, menafsirkan sesuatu, ya kan, mengajarkan hadis dan sebagainya. Padahal nggak pernah tahu dia mondoknya di mana, belajarnya di mana. Intinya dia punya ilmu atau tidak itu diragukan. Kemudian tahu-tahu jadi ulama. Padahal syaratnya dia itu menjadi ulama, al ulama warasatul anbiya, itu syaratnya harus punya ilmu dan harus punya pemahaman, punya fikih. Maka orang yang punya pemahaman yang dalam maka disebut dengan ahli fikih atau fuqaha. Jadi di atasnya kenabian itu adalah ilmu. Mengapa kok ilmu? Karena dengan ilmu orang akan menjadi ulama. Ketika menjadi ulama maka warasatul anbiya. Jadi penerusnya para nabi. Sehingga derajatnya kenabian itu dilanjutkan oleh ulama. Kemudian Sofyan ditanya. Ada orang yang tanya, wahai Sofyan, itu ungkapan dari siapa? Yang kamu sebutkan itu dari siapa? Sofyan mengatakan itu semua disampaikan oleh orang-orang ahli fikih semuanya. Orang ahli fikih sepakat untuk itu. Sehingga di dunia ini derajat yang paling tinggi kenabian, ketika kenabian sudah tidak ada maka sesuatu yang paling utama adalah ilmu dan fikih. Waqala, dan berkata siapa imamuna, imam kita. Waqala, dan berkata siapa imamuna, imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Illam yakul fuqaha'u, illam yakun, jika tidak ada. Illam yakun, jika tidak ada siapa al-fuqaha'u, ulama-ulama ahli fikih. Ulama-ulama ahli fikih, al-amiluna, yang sama mengamalkan siapa fuqaha. Al-amiluna, yang sama mengamalkan siapa al-fuqaha, bi ilmihim, dengan ilmunya fuqaha. Bi ilmihim, dengan ilmunya fuqaha. Itu aulia Allahi, para kekasihnya Allah. Itu aulia Allahi, para kekasihnya Allah. Falaisa, jawabnya in. Falaisa, maka tidak ada. Falaisa, maka tidak ada. Itu lillahi. Itu lillahi. Itu lillahi, bagi Allah. Itu lillahi, bagi Allah. Siapa waliyun? Wali. Siapa waliyun? Wali. Siapa waliyun? Wali. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau ulama-ulama ahli fikih yang hamilu nabi ilmihim itu bukan para walinya Allah, niscaya Allah tidak memiliki wali. Ungkapan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Imam Syafi'i ingin mengatakan semua walinya Allah itu adalah al-fuqaha'u bi ilmihim. Al-fuqaha'u al-amiluna bi ilmihim. Jadi yang pertama, ungkapannya Imam Syafi'i ini bisa memberikan informasi kepada kita. Yang pertama, bahwasanya para walinya Allah ini adalah orang-orang yang ahli fikih yang mengamalkan ilmunya. Ya. Jadi intinya ilmu syariatnya mereka semua ini bukan hanya sebatas teoritis, tetapi sudah dipraktekkan. Nah, ketika syariat itu dipraktekkan dengan benar, maka derajat mereka naik menjadi derajat-derajat ahli hakikat. Mungkin makrifat dan seterusnya. Hakikat, makrifat dan seterusnya. Karena nggak mungkin orang yang tidak mengamalkan syariat, tidak memiliki ilmu syariat, tidak mengamalkan syariat akan menjadi orang yang ahli hakikat atau makrifat. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, bahwasanya para walinya Allah ini adalah al-fuqaha ul-amiluna bi ilmihim. Yang kedua, ada kemungkinan ungkapan ini mengatakan bahwasanya orang yang ahli fikih yang amiluna bi ilmihim itu pasti jadi walinya Allah. Wah, itu pasti jadi walinya Allah. Nah, sekarang tinggal walinya Allah itu kan macam-macam tingkatannya. Mulai dari wali kutub, wali abdal, wah dan seterusnya. Ya kan? Wali mastur.
Jadi ya minimal kalaupun mungkin ya wali yang paling rendah sekali. Jadi intinya kalau kita kepingin jadi wali, jadilah orang yang ahli fikih, kemudian yang mengamalkan semua pemahaman tentang fikihnya. Jadi kita itu belajar syariat, belajar fikih tidak cuma sebatas teori tapi diamalkan dengan benar-benar. Jadi konsisten, konsekuen. Maka kalau kita mau memahami para wali-walinya Allah itu ya itu tadi sudah saya sampaikan di awal. Walaupun sepertinya kadang-kadang mohon maaf ada yang wali majdub, ya kita melihat secara zohiriyahnya itu mohon maaf mungkin seperti orang gila dan sebagai penampilannya. Kan kita nggak tahu, itu kan pandangan mata kita. Tapi mungkin mereka di luar penglihatan kita melakukan syariat-syariatnya Allah dengan benar sesuai dengan pengamalan atau ilmu yang mereka miliki. Maka kita nggak boleh suudzon terhadap siapapun, itu tadi takut yang kita suudzon ini adalah walinya Allah. Jangan sampai mencaci, menghina orang lain yang penampilannya seperti orang gila, tahu-tahu kita hina, kita caci, jangan. Ya jangan. Apalagi kita nggak kenal. Takutnya yang kita hina, yang kita caci, yang kita etrek itu adalah walinya Allah. Jadi ada dua kemungkinan ungkapan Imam Syafi'i. Yang pertama itu adalah para walinya Allah itu adalah merupakan fuqahaul amilu nabi ilmihim. Ditambah lagi mungkin kemampuan-kemampuan yang lain. Atau mungkin orang yang ahli fikih yang mengamalkan ilmunya itu bisa jadi adalah walinya Allah. Maka Imam Nawawi itu merupakan walinya Allah. Walaupun beliau kan tidak dikenal sebagai wali tapi dikenal sebagai ulama ahli fikih. Dikenal sebagai ulama ahli fikih atau fuqaha. Tapi itu walinya Allah. Sempat ada temannya ya kan bermimpi, dan dalam mimpinya itu mengetahui bahwasanya Imam Nawawi itu dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali. Kemudian temannya Imam Nawawi tadi terbangun, besoknya berjumpa dengan Imam Nawawi, ditanya tentang kebenaran mimpinya tersebut. Akhirnya Imam Nawawi cuma jangan bilang ke siapa-siapa. Nah, padahal Imam Nawawi itu terkenal sebagai ulama ahli fikih. Tidak terkenal sebagai wali. Tidak terkenal, padahal beliau juga waliullah. Banyak, ini hanya salah satu contoh saja. Banyak. Nah, sekarang ulama-ulama ahli fikih hari ini apakah bisa disebut dengan fuqahaul amilu nabi ilmihim? Ya kan? Ya banyak orang yang mungkin belum mencapai derajat fuqaha. Hanya sebatas orang-orang yang sedang belajar. Atau kalau bahasa kita ustadz fikih, ya ustadz ilmu fikih. Atau orang yang sedang belajar ilmu fikih. Atau pengajar fikih. Nah belum tentu amilu nabi ilmihim. Karena berat, amilu nabi ilmihim ini berat. Menjadi orang yang konsisten. Ya kan. Hari ini. Ya karena kalau sudah amiluna itu harus konsekuen. Antara perkataan dengan apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Konsisten. Jadi ini ungkapan Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya dari sini kita bisa membuat sebuah kesimpulan, Imam Syafi'i kepingin mengatakan bahwa Imam Malik itu waliullah, Imam Syafi'i itu waliullah, Imam Abu Hanifah waliullah, Imam Ahmad bin Hanbal waliullah, Imam Nawawi, Imam Rafi, Imam Haromen, itu semuanya adalah waliullah. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama-ulama ahli fikih yang betul-betul mengamalkan ilmu fikihnya, itu adalah waliullah. Nah, cuman kan kita nggak tahu betul-betul wali atau tidak ya karena kita sendiri bukan wali. La ya'riful wali illal wali. Nah, Imam Syafi'i ini karena wali dia tahu siapa teman-teman sesama waliullah.
Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau para ulama ahli fikih yang mengamalkan ilmunya itu bukan wali, maka tidak akan ada wali. Tidak akan ada wali. Jadi Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abi Hasan As-Sadzili, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, itu semua adalah fuqaha. Semua adalah fuqahaul amilun. Fuqahaul amilun. Jadi bukan cuma sekedar fuqaha, tapi juga mereka adalah al-amilun. Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi, Sofyan As-Sauri, Abu Yazid Al-Bustami. Itu wali-walinya Allah yang mereka juga adalah ulama-ulama ahli fikih yang betul-betul mengamalkan ilmu-ilmu fikih tersebut dalam kehidupannya. Waqala, dan berkata siapa Ibnul Mubarak? Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mubarak nama lengkapnya. Beliau ini termasuk ulama tokoh terkenal yang tinggal di Mesir. Waqala, dan berkata siapa Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, la yazalu, selalu, tidak pernah berhenti. Siapa ar-rajulu seorang laki-laki itu aliman, menjadi orang yang alim. Aliman itu menjadi orang yang alim, ma tolaba, selaginya masih mencari siapa rojul. Ma tolaba, selaginya masih mencari siapa rojul al-ilma, terhadap ilmu. Al-ilma, terhadap ilmu. Fa idza dhanna, maka ketika telah menyangka siapa rojul, annahu, bahwa sesungguhnya rojul itu qad alima, sungguh telah alim, sungguh telah mengetahui atau berilmu, sungguh telah berilmu siapa rojul, faqad jahila, maka sungguh telah bodoh, telah menjadi bodoh siapa rojul. Faqad jahila, maka sungguh telah menjadi bodoh siapa rojul. Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak mengatakan, orang laki-laki, seseorang itu bisa dikatakan alim ketika dia terus menuntut ilmu, terus mencari ilmu, tidak pernah berhenti. Walaupun sudah jadi kiai, terus belajar, terus mencari tahu, mencari informasi. Kalau bahasa kita ngangsu kaweruh, sowan ke kiai satu dengan kiai yang lain, walaupun dia sudah jadi kiai, walaupun dia sudah jadi ustadz, meminta nasihat, meminta ilmu, masih senang dengerin ceramah. Kalau ada pengajian dia datang, niatnya adalah untuk menambah ilmu, mencari ilmu. Selagi orang tersebut masih mau mencari ilmu, menuntut ilmu, maka dia bisa dikatakan alim. Tetapi kalau misalnya ada seseorang sudah menduga, menyangka dirinya itu sudah alim, aku sudah pinter, gak perlu lagi ngaji, gak perlu lagi belajar, gak perlu lagi datangin pengajian, gak perlu lagi mendatangin majelis taklim, maka faqad jahila, maka orang tersebut sudah menjadi bodoh. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tuntutlah ilmu minal mahdi ilallah. Jadi perintahnya nuntut ilmu itu mulai dari lahir, mulai dari buayan, sampai kepada liang lahat, sampai mati. Sehingga nggak bisa berhenti. Terus. Nah cuman memang modelnya mencari ilmu aja yang nggak sama. Ya, modelnya mencari ilmu aja yang nggak sama. Dan mungkin ilmu yang dicari juga nggak sama. Kalau masih baru jadi santri, ilmu yang dicari itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah pokok. Belajar wudhu, belajar sholat, belajar bersuci, belajar puasa, belajar ilmu tentang hal-hal yang pokok yang dilakukan kesehari-harian. Termasuk belajar tentang budi pekerti, akhlak menuntut ilmu, akhlak dengan guru, akhlak dengan teman. Kemudian belajar juga untuk menguatkan akidahnya tentang sifat 20-nya Allah yang wajib, sifat 20-nya Allah yang mustahil, sifat jaiznya Allah, sifat wajibnya Rasul, mustahilnya Rasul, jaiznya Rasul. Dipelajarin. Nah kemudian ketika sudah tamat,
Dia belajar, terus belajar tentang apa? Tentang bermasyarakat, ilmu tentang bermasyarakat. Bagaimana kalau menghadapi konflik-konflik di masyarakat? Contoh masalah warisan, belajar tentang warisan. Masalah jual beli, belajar tentang jual beli. Masalah jinayat, hukum pidana. Nah, kalau sudah waktunya menikah, belajar tentang pernikahan. Apa syaratnya menikah? Bagaimana hukumnya menikah? Apakah menjadi wajib? Apakah masih sunnah? Atau bahkan bisa jadi malah haram atau makruh. Ketika sudah waktunya. Nah, tapi terus belajar. Ketika sudah menikah, ganti belajar bagaimana mendidik anak. Ya kan? Menjadikan anak kita yang soleh. Ketika sudah menikah, bagaimana cara kita menghadapi mendidik istri kita, muasyarah dengan istri kita, wa'ashiru bil ma'ruf dan sebagainya. Terus sampai kita meninggal. Bahkan sampai diajarkan bagaimana cara kita mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi kematian. Sehingga tidak ada istilah orang itu berhenti untuk belajar. Karena hakikatnya setiap kita menjalani hidup kita dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, itu kita akan menghadapi problem, menghadapi sesuatu yang harus kita selesaikan dengan cara ilmu pengetahuan. Maka teruslah belajar, ya kan, jangan pernah berhenti walaupun sudah para alumni yang sudah tidak lagi di pesantren terus belajar. Cuman hati-hati. Khususnya kaitannya masalah faham dan akidah, jangan ikut-ikutan, harus jelas, ya kan. Ini belajar, nanti gara-gara belajarnya salah, akhirnya menyalahkan orang lain. Hari ini ada kelompok-kelompok yang mengklaim bahwasanya amaliyahnya paling sunnah, paling nyunnah. Sehingga mengatakan amaliyah orang lain tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya belajarnya itu bukan digunakan untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya, tetapi malah digunakan untuk menyalahkan orang lain. Padahal berapa persen sih apa yang dilakukan orang lain itu yang tertangkap oleh mata kita? Mungkin 10%, mungkin 15%. Sehingga kalau dibandingkan banyaklah yang kita tidak tahu daripada yang diketahui. Maka kita sebagai santri, walaupun sudah tidak lagi di pesantren, para alumni sekalian, jangan pernah merasa cukup terhadap ilmu yang kita miliki. Intinya berhenti untuk belajar. Maka kita akan menjadi bodoh. Waqala, dan berkata siapa? Waqi'un, Imam Waqi', la yakunu rajulu aliman hatta yasma'a mimman huwa. La yakunu, tidak ada siapa ar-rajulu, seorang laki-laki itu aliman dikatakan alim. Itu aliman dikatakan alim hatta yasma'a, sehingga dia mau mendengarkan. Siapa rajul? Hatta yasma'a, sehingga mau mendengarkan siapa rajul? Mimman, dari orang. Mimman, dari orang. Huwa, yang ada pun man. Huwa, yang ada pun man. Itu asanni. Itu asannu. Itu asannu, lebih tua. Minhu, daripada rojul. Itu asannu, lebih tua siapa man? Asanna. Ya, asannu, lebih tua siapa man? Minhu, daripada rojul. Wa mimman, dan dari orang. Wa mimman, dan dari orang. Huwa, yang ada pun man. Huwa, yang ada pun man. Itu misluhu, sepadannya rojul. Wa mimman, dan dari orang. Huwa, yang ada pun man. Itu dunahu, lebih muda daripada rojul. Imam Waqi' mengatakan tidaklah dikatakan seseorang itu alim ketika dia belum mau mendengarkan orang lain menyampaikan sesuatu. Intinya kalau mau dikatakan sebagai orang yang alim, maka jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Jadi dikatakan orang tersebut aliman sampai dia mau mendengarkan orang lain. Walaupun orang lain yang diajak bicara itu adalah orang yang lebih tua, atau mungkin orang yang sepadan, atau bahkan lebih muda daripada dirinya.
Intinya kalau jadi orang alim, tidak hanya kita ini kadang-kadang kepingin cuman didengar, tapi tidak mau mendengar. Kepingin didengar tapi tidak mau mendengar. Nah ini bukan orang alim. Jadi orang yang alim itu ya didengar juga mau mendengar dengan baik. Baik itu yang menyampaikan itu adalah orang yang lebih tua atau yang sepadan atau yang lebih muda. Maka jadilah ya kita sebagai santri ini pendengar yang baik ya. Apalagi kalau yang menyampaikan sesuatu orang yang jauh lebih alim, yang jauh lebih tua, maka dengarkanlah dengan baik. Tapi ini hari ini kita ini sedang dijangkiti penyakit tidak mau mendengar orang lain. Sehingga kalau misalnya ada ustadz, ada guru yang sedang ceramah, ada ulama sedang ceramah, kita ini kadang-kadang ngobrol sendiri dengan teman yang di sebelahnya, tidak mau mendengarkan. Apalagi kalau misalnya yang berceramah itu adalah orang yang di bawah kita, adik kelas kita. Aduh sama sekali kadang-kadang kita nggak memperdulikan. Nah, jangan. Karena itu bukan sifatnya orang yang alim. Maka kalau kita mau melihat kesehariannya para ulama-ulama ideologi kita hari ini, Habib Umar bin Hafid, Habib Lutfi bin Yahya. Beliau itu kalau misalnya ada orang ngomong didengarkan, serius beliau menanggapinya. Ya kan? Jadi ketika ada orang mau cerita, didengarkan, direkam dengan baik. Ya kan? Dikasih kesempatan. Baik orang itu orang yang awam, orang yang lebih tua, yang lebih muda, bahkan sampai anak-anak. Sampai anak-anak aja kalau bisa bicara didengarkan. Nah kita ini bagaimana kita? Ya. Jadi kadang-kadang kalau dipikir-pikir masih jauh. Ya, kalau kita mau introspeksi diri masih jauh diri kita ini untuk menjadi orang yang disebut sebagai aliman, sebagai ulama. Karena kadang-kadang kita masih malas mendengar ya apa yang disampaikan orang lain. Waqala dan berkata siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Al-ajaibu adapun perkara yang mengagumkan, yang mengherankan, perkara-perkara yang ajaib. Ajaib itu yang menjadikan kagum. Ya, yang menjadikan heran. Itu amatun rata. Itu amatun merata. Al-ajaibu adapun perkara-perkara yang menjadikan takjub, menjadikan heran itu amatun merata. Wa fi akhir zamani dan itu pada akhir zaman. Wa fi akhir zamanin dan pada akhir zaman itu a'amu lebih rata, lebih umum, lebih merata. Itu a'amu lebih merata. Wan nawaibu adapun bencana. Wan nawaibu adapun bencana. Itu tomatun banyak. Itu tomatun banyak. Wan nawaibu adapun bencana itu tomatun banyak. Wa fi amrid dini masalah ujian. Wan nawaibu adapun ujian itu tomatun banyak. Wa fi amrid dini dan di dalam urusan agama. Wa fi amrid dini dan dalam urusan agama itu atomu lebih banyak. Itu atomu lebih banyak. Wal masaibu adapun musibah. Wal masaibu adapun musibah itu azimatun besar. Itu azimatun besar. Wa mautul ulama'i adapun wafatnya ulama. Wa mautul ulama'i adapun wafatnya ulama itu a'dhamu musibah yang paling besar. Itu a'dhamu yang paling besar. Itu a'dhamu yang paling besar. Wa innal alima dan sesungguhnya orang yang alim. Wa innal alima dan sesungguhnya orang yang alim itu hayatuhu adapun kehidupannya alim. Itu hayatuhu adapun kehidupannya alim itu rahmatun sebagai rahmat lil ummati bagi umat, lil ummati bagi umat. Wa mautuhu adapun kematiannya ulama, kematiannya alim. Wa mautuhu adapun wafatnya alim fil Islam